aku mau langsung nanya nih sama tamu Moms of the Month bulan ini, Mbak Prita. Sebagai psikolog parenting, pernah nggak sih Mbak Prita merasa kewalahan saat menerapkan pola asuh ke anak-anak? Kan kadang gitu ya, kalian sendiri, ya kalau anak orang sih gampang ya, begitu anak sendiri kok ternyata sulit gitu kan? Kewalahan itu tiap hari deh kayaknya Mbak Enji ya. Baik. Ya kan, apalagi dua anak, terus beda usianya sedikit, terus perilaku menantangnya itu berubah-ubah gitu ya. Jadi kewalahan tuh karena aku tahu benernya gimana, jadi standar ke diriku sendiri tuh jadi tinggi gitu. Ngerti, jadi ketika aku nggak bisa, itu tuh nyalahin diri sendiri tuh tinggi juga gitu. Sampai pernah ada satu waktu yang aku tuh sampai gini loh Mbak Enji, kayak udahlah apa gue stop aja ya ngajar parenting. Serius. Ngerti. Kayak udahlah, kayaknya bisa ngomong, tapi habis ngomong nih, habis ngasih workshop, gue teriak lagi gitu ya. Jadi kayak sempat ada di satu waktu kayak, duh ternyata susah banget ya untuk mencapai standar itu ya. Sampai akhirnya Oke, Prita yang ngajar itu ngomongnya gampang emang. Tapi Prita ini juga ada loh yang sebagai ibu yang emang perlu waktu berproses pelan-pelan, perlu menghargai kemajuan yang aku buat gitu. Bukan cuman ngelihat harusnya gimana, tapi apa sih yang udah hal baik yang udah aku lakukan gitu. Gitu. Yang pasti kita mau ngucapin selamat datang, selamat ketemu lagi di Moms Talk. Kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan Moms of the Month kita. Ada Mbak Prita Tias, psikolog sekaligus founder dari Good Enough Parents, dan juga Bumi Nusantara Montessori. Mbak Prita lagi sibuk apa sekarang ini? Ya, kesibukannya itu tadi ya, menerapkan itu tadi. Iya sih. Ternyata lebih sulit ya, bener-bener ya. Iya, jadi kalau sehari-hari tuh Mbak Enji, jadi di Good Enough Parents itu sebenarnya karena aku ngerasa nih sebagai orang tua tuh susah ya, nggak ada sekolahnya ya, betul. Nggak ada petnya ya, kayak kalau anak lo umur segini tuh dia lagi begini lo harus begini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di Good Enough Parents nih aku berusaha untuk merangkul sebanyak mungkin orang tua. Ayo deh kita belajar bareng-bareng deh. Sebenarnya ada loh teorinya, emang nggak gampang, tapi daripada nggak tahu, gitu kan. Setuju, jadi setuju. kita jalannya tuh ada panduannya, gitu. Terus aku juga coba membuat satu sekolah Montessori gitu ya untuk anak 2 sampai 6 tahun, Bumi Nusantara tadi gitu, karena aku pikir kayak kebanyakan masalah mental di orang dewasa itu tuh akar mulanya tuh di ketika anak-anak usia early childhood ya. Jadi aku pikir kayak ya udah deh, aku pengen jadi mitranya orang tua nih untuk nyediain lingkungan belajar yang positif, yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu ya, supaya bisa ngebantuin orang tua untuk menstimulasi anak gitu. Dan masih praktek juga Mbak Enji gitu ya. Dan itu tadilah jadi ibu dua orang anak yang kadang oke, di sini meeting tapi harus sambil masak, harus sambil ini, sambil mikir. Tapi kalau katanya nggak boleh kalau main sama anak sambil bawa handphone. Tapi ntar nggak selesai urusan kerjaan gitu deh. Bergelut dengan overthinking tiap hari. Ngebayang sih ya. Kayak tadi kan Mbak Prita bilang, jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya, dan kalaupun belajar pun nggak ada kayak ilmu pasti 1 tambah 1 sama dengan 2, ya kan? Di anak ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Kok di adeknya 1 tambah 1 sama dengan 3,5 gitu kan ya? Iya kan? Bener-bener sih ngebayang ya Moms ya. Nah, Mbak Prita sendiri adalah seorang sarjana psikologi dari Universitas Surabaya. Lalu lanjut lagi psikologi klinis di Universitas Gadjah Mada. Sekarang juga seorang psikolog keluarga. Kenapa memilih menangani hal ini? Dan ini juga tentu kita juga pengen tahu kan, Mbak Prita juga ngebahas permasalahan kesehatan mental lainnya. Kenapa Mbak tertarik? Padahal ini tadi, ini adalah salah satu apa ya, bisa dibilang yang bukan ilmu pasti, ya kan? Gitu. Benar-benar. Nggak mungkin ya aku jawab untuk menghindari statistik, itu nggak mungkin ya. Baik ya, pilih jurusan ini untuk menghindari, enggak. Tapi kan ketemu statistik juga kan? Ketemu statistik juga. Jadi sebenarnya tuh dulunya aku bergerak di company Mbak, di training gitu ya. Cuman ketika aku lihat ternyata passionku tuh lebih menolong perorangan dibandingkan sesuatu yang sifatnya structure gitu ya, makro gitu. Aku pikir kayak aku terpanggil gitu ya untuk menolong tuh perorangan gitu. Jadi awalnya aku fokus di
klinis dewasa, jadi permasalahan anxiety, depresi dan lain-lain. Terus mengerucut lagi ketika aku punya anak gitu kan. Nah, kan berat banget nih kan jadinya ya. Ketika punya anak, terus aku kayak mikir nih, oh ternyata ketika aku ketemu klien terus dia punya permasalahan ketika dia usia dewasa muda misalnya ya, range di 25 sampai 35 tahun misalnya gitu kan. Terus ketika aku lihat, oh ternyata nih ada sumbernya, asal mulanya. Nah, sumbernya itu faktor keluarga, faktor attachment, faktor bagaimana dia dibesarkan. Ini kok memegang peranan utama ya. Jadi kayak aku pengen fokus di akarnya gitu loh. Bener sih, sebelum terlambat. Bener sih. Gitu. Makanya kenapa aku bikin sekolah, kenapa aku mengedukasi orang tua. Emang kita nggak bisa ngontrol 100% nih ya. Kalau kita lakukan yang terbaik untuk anak nih, anak pasti terbebas dari masalah kesehatan mental, kita nggak bisa kontrol. Tapi paling nggak apa yang ada dalam kontrol kita sekarang nih sebagai orang tua, itu kita tahu petnya yang bener gimana. Jadi paling nggak kita meminimalisir lah masalah-masalah kesehatan mental anak-anak kita nanti. Kira-kira gitu sih, Mbak. Iya sih, benar juga sih ya. Jadi kan emang jadi dari sumbernya dulu, dari awal mula kehidupan mereka dulu nih yang dibenerin. Dan ini juga yang menyebabkan Mbak Prita juga sekarang punya sekolah Bumi Nusantara Montessori. Nah, kenapa sih yang dipilih mendalami ilmu Montessori? Gitu ya. Sebenarnya itu dulu awalnya aku kayak pas karena aku kerja di training gitu kan, terus kayak jam kerjanya gila-gilaan, terus aku jadi buat dapet anak tuh jadi susah gitu ya. Paham. Ya, jadi ketika aku dikasih kesempatan punya anak, aku tuh kayak pengen oke deh, aku pengen fokus nih. Jadi mulai dari stimulasinya, mulai dari tumbuh kembangnya, aku pengen pegang sendiri gitu. Nah, jadinya aku cari tahu dong metode apa sih yang paling oke. Nah, ketemulah sama si Montessori ini. Dan kebetulan kok prinsip-prinsipnya tuh sesuai ya sama apa yang aku pelajari di kuliah gitu kan. Dia ada alat buat prakteknya, dia structure, terus anakku juga enjoy gitu. Nah, di saat itu terus aku ketemu sama satu temanku, terus dia bilang, ngapain kamu invest segitu banyak buat anak sendiri doang gitu. Banyak anak-anak lain tuh yang perlu dibantu. Dan kalau kita tahu sekolah Montessori itu kebanyakan harganya harganya yes. Iya, harganya yes gitu kan. Jadi waktu itu aku kayak mikir, aku pengen nih bikin sekolah Montessori yang harganya di bawah yes gitu kan. Jadi kayak semua tuh punya kesempatan gitu untuk belajar ini. Ditambah terus aku kenal positif disiplin, jadi aku injek juga di sekolahku gitu ya. Dan puji Tuhannya terus dapat respon yang bagus gitu kan. Sempat kena pandemi juga tuh. Mbak Angie baru buka 7 bulan kena pandemi, tapi pas di pandemi kita coba bikin versi online-nya dan ternyata oke. Dan justru setelah pandemi respon orang tua juga jadi bagus gitu. Jadi kayak prinsipku, kalau ini works di anakku, emang belum tentu cara yang persis sama works di semua anak. Tapi kalau aku pegang prinsipnya nih gitu ya, metodenya nih gitu, kenapa kok aku cuman menjadi berkat untuk satu anak gitu? Kenapa kok kalau bisa untuk banyak anak, banyak orang tua, kenapa enggak aku upayakan gitu? Kira-kira gitu. Setuju sih. Tadi sudah sedikit disinggung nih sama Mbak Prita, positive discipline, ya kan? Positive discipline ini kan sebenarnya Mbak Prita juga memiliki adalah seorang certified positive discipline parents educator. Ini apa sih, Mbak? Jadi penasaran. Makanan apa gitu ya? Positive discipline. Dua-duanya kata-kata, maksudnya ini dua hal yang positif sih. Iya. Tapi apa nih sebenarnya positive discipline? Gimana gitu ya? Nah, aku yakin sih sebenarnya positive discipline ini buat Mbak Angie bukan hal yang baru gitu ya. Jadi kayaknya secara nggak langsung mungkin Mbak Angie juga udah terapkan dari mulai anak-anak kecil dulu gitu. Jadi positive discipline tuh intinya gini. Kadang kan kita sebagai orang tua tuh bingung ya. Kalau mau tegas takut kekerasan, kalau mau lembek takut bablas, malah bikin anaknya jadi
lembek. Yes. Betul. Ini kayak kegalauan semua ibu deh, semua orang tua deh. Bener kan? Ibu yang pada dasarnya galak, takut terlalu galak, terus nanti anaknya jadi nggak deket. Ibu yang pada dasarnya nggak tegaan, takut terlalu lembek, jadi anaknya nggak survive. Betul. Nah, positif disiplin ini sebenarnya pengen menjembatani ini. Gimana kita bisa tetap tegas, gitu ya, menetapkan aturan, tapi dengan cara-cara yang memanusiakan anak. Contoh deh misalnya, paling gampang nih ya. Misalnya masalah screen time. Nah, ini kan permasalahan berbagai umur ya kayaknya kan. Kalau kita cuman tegas aja, mungkin kita akan otoriter satu arah gitu ya. Pokoknya menurut mami, menurut daddy maksimal tuh sejam, 2 jam. Terus ketika anaknya screen time, udah pokoknya nggak boleh diambil, gitu kan. Tegas aja. Mungkin anaknya jadi disiplin, tapi atas dasar takut. Yes. Tapi ada juga orang tua yang mungkin baik aja nih. Oh, dikit lagi ya mami ya, oke deh boleh. Aku capek banget nih mami, oke deh boleh, oke deh. Anaknya jadi nggak bisa disiplin. Nah, dengan baik dan tegas itu misalnya kayak gini, kita nanya dulu nih, ngobrol dulu nih sama anak. Apa sih yang bikin kamu tuh suka banget nih sama tontonan ini, sama games ini? Dia cerita. Jadi berusaha memahami point of view anak sebelum menetapkan aturan. Dan kalau anaknya udah umur 5-6 tahun ke atas, nggak ada salahnya kita melibatkan anak untuk menetapkan aturan. Dari mami sama daddy nih, kira-kira nih coba kita lihat ya di Google nih, berapa jam sih? 2 jam misalnya. Oke, dari mami sama daddy aturannya 2 jam. Tetap ya, tegas kan? Tapi kita melibatkan anak. Kamu mau ditaruh di mana 2 jamnya? Mau kamu split jadi berapa ini? Misalnya 20 menit sekali, kamu mau taruh di mana? Atau mau dia terakhir aku nggak apa-apa 2 jam langsung misalnya gitu. Ya, misalnya gitu ya. Jadi kayak kita aturannya tetap tegas, tapi kita tetap melibatkan anak sehingga dia kayak nggak ada rasa, gue nurut cuman karena takut. Gue nurut karena gue dilibatkan nih dalam menyusun aturan ini. Kira-kira berarti gitu. Dari awal harus punya komunikasi yang baik dong dengan anak. Nah, itu dasarnya kayaknya ya. Landasannya tuh kayaknya emang connection before correction. Nah, kadang-kadang aku aja gitu ya, kadang-kadang suka lupa nih. Kerja aturan gitu kan. Kerja baru pulang malam terus langsung ayo ininya matiin, ayo sikat gigi, ayo tidur. Prit, nggak ada connection, tiba-tiba koreksi gitu kan. Jadi satu connection arah tuh kesannya dulu tuh ya jadinya ya. Peluk-peluk dulu, main dulu, baru ajak ngobrol anaknya. Tadi kenapa kok katanya Mbak kamu nontonnya kelamaan misalnya gitu. Jadi gitu, connection before correction. Prita kita kenal juga sebagai ibu bekerja. Aduh, kayak kalau udah ngomongin ibu bekerja tuh kayaknya jumpalitan. Ini curhatan dari awal sebelum kita ngobrol ya. Ini gimana caranya membagi waktu ibu bekerja, ibu yang bekerja dan ibu yang juga harus mengurus anak-anak. Tarik nafasnya panjang. Aduh, kebayang. Aku ada bayangan. Iya. Jadi kayaknya yang pertama membuang konsep bahwa semua itu bisa balance di satu waktu. Iya nggak sih, Mbak Inji? Iya. Gak usah muluk-muluk berarti ya? Gak usah muluk-muluk. Iya, sederhananya gak usah muluk-muluk dulu jadi deh. Jadi kayak kalau aku tuh tetap misalnya gini, benar-benar balance tuh nggak akan bisa. Yes. Akan ada masanya di mana emang kerjaan yang lagi perlu diutamakan nih. Anak ditinggalin dulu ya, special time-nya kurang nih gitu. Tapi ya harus bayar utang gitu ya. Kayak mindset kita kayak jelasin ke anak-anak, iya mama sibuk banget. Mereka mungkin akan komplain sampai pernah anakku yang kedua nih Mbak Inji, dia sampai bilang, aku nggak suka mama kerja gitu. Jelek dong mama. Sampai dia hapusin nih foto-fotoku sama teman-temanku kerja. Segitu jealousnya dia. Segitu dia punya belief yang salah bahwa kalau mama foto sama tante A berarti mama sayang tante A, nggak sayang aku. Jelek dong rasanya hati ya. Pas dia umur 4 tahunan. Aduh, dia kebayang. Gue udah special time, gue udah gini, kenapa masih gini gitu kan. Karena kayak ada rasa frustasi gitu ya. Cuman ya balik lagi, kita kayak dengan keterbatasan usianya, dia tuh ngelihat sesuatu yang konkret aja. Kalau mama pergi sama tante A, foto berarti mama happy gitu. Berarti mama ninggalin aku. Sesederhana itu. Dan balik lagi, kebutuhan utama dia apa sih gitu ya. Kayak ternyata dia tuh special time-nya tuh harus yang konyol banget nih. Gak bisa romantis kayak baca buku apa tuh dia gak suka. Dia sukanya kayak yang diguling-gulingin, diangkat-angkat yang kayak gitu-gitu kan. Pokoknya sesuatu yang
konyol nih. Nah, ketika aku nggak dapet itunya, dia tetap ngerasa kayak mama nggak paham aku. Ya, jadi kayak ketika udah dapet, oh oke, love language-mu yang ini ya, gitu ya. Love language-mu ini, kamu suka mama begini, kamu nggak suka kalau mama tuh kerja di rumah, meeting di rumah, terus teman-teman mama datang, terus mama jadi nyuekin kamu, kamu nggak suka ya. Ternyata kamu lebih suka kalau mama ya udah sekalian kalau kerja keluar misalnya gitu ya. Jadi ya gitulah, mengatur energinya tuh menurut aku, energi, waktu itu udah pasti diatur. Tapi yang paling penting tahu bahwa apa sih hal simple yang kalau itu kita lakukan itu benar-benar bullseye menjawab needs-nya anak kita. Itu sih kayaknya. Again, komunikasi berarti ya. Benar. Kita bisa memahami dan bisa apa ya, bisa membuat anak mau terbuka dan tahu apa maunya, menyampaikan maunya apa. Kan ada beberapa anak juga yang nggak bisa menyampaikan maunya gitu kan, karena takutnya nggak usah deh, nggak apa-apa deh mama gitu kan ya. Iya, keterbukaan dan komunikasi itu penting banget berarti ya. Nah, Mbak Prita ini kan juga seseorang yang juga merasa bahwa kesehatan mental itu penting untuk dijaga ya kan. Sebagai seorang ibu wajar dong kalau kita punya me time ya kan. Nah, me time-nya nih yang dilakukan oleh Mbak Prita apa nih di tengah kesibukan bekerja, mengurus anak, apalagi tadi sempat ngalami di mana fase di mana anak tuh komplain atas pekerjaan kita. Itu kan kayak langsung ngerasa kalau kita punya me time tuh kayaknya berdosa banget ya nggak sih gitu. Benar. Mau me time tuh kayaknya mikir 1000 kali gitu bukan ya. Lagi. Kayak dia aja masih pengen special time, masa kita me time gitu ya. Nah, cuman kayaknya emang yang aku trial error ya Mbak Enji, jadi nggak langsung yang sekali me time langsung bener deh ini yang aku butuhkan gitu ya. Aku trial error juga gitu ya. Ternyata kayak kalau aku bayangin nih si me time ini tuh perlu kita breakdown. Mungkin ada me time tahunan, ada bulanan, ada mingguan, ada harian kayaknya gitu ya. Jadi yang pertama misalnya harian nih, aku menyadari kalau anakku teriak-teriak, mereka berantem, terus notifikasi WA tuh nggak berhenti, Mbak ini gimana, terus yang ini, terus suami belum pulang misalnya gitu ya, sensory overload gitu ya, kayak ngerasa aku butuh me time-ku tuh sensory shutdown. Sensory shutdown tuh gimana sih? Matiin lampu ya, masuk toilet deh itu ya, kan nggak sebenarnya. Iya, terus apa namanya cuci muka, terus pokoknya benar-benar mengabaikan semua suara gitu, termasuk HP-nya aku airplane mode dulu gitu ya. Dan itu nggak usah lama-lama, 15-20 menit misalnya gitu. Jadi biar nggak overwhelm sama tuntutan gue harus gini, ininya nunggu gitu ya. Jadi kayak di shutdown aja dulu semuanya gitu. Terus tapi ada juga me time yang menurut aku gini deh, sesimpel kayak aku tuh pengen baca buku tanpa diganggu. Jadi nggak yang baru 2 halaman, aku maunya sama mama gitu kan, kayak baru dikit, ini mama gitu. Jadi kayak oke, berarti aku emang perlu nih block time. Kalau perlu waktu itu aku sempet sampai keluar kota gitu ya, demi aku bisa mencerna, meresapi buku yang emang menurutku ini aku butuhin gitu. Jadi aku baca, aku journaling, aku keluar kota tuh biar apa sih, biar ya udah mau nggak mau karena di luar kota kan, nggak ada kepikiran, nggak ada gangguan gitu. Kalau cuman perginya ke kafe deket, baru sejam anak nelpon ngerasa bersalah. Bener. Mama pulang, oke deh pulang. Padahal belum selesai nih apa yang ada di kepala gitu ya. Jadi ya tapi mungkin tuh tahunan ya. Kalau bulanan bisa dipecat kita. Bukan lagi. Iya kira-kira gitu sih. Dan kebetulan aku kurang menikmati me time yang sifatnya kayak pijet gitu-gitu tuh aku rada kurang Mbak. Kan? Karena di sentuhan fisik tuh kurang apa ya, nggak menimbulkan rasa puas gitu buat aku gitu ya. Jadi ya itulah makanya kenapa me time tuh menurutku trial error ya. Mesti dicari, mesti dicoba mana yang paling satisfying buat kita, yang kita emang perlukan, bukan cuman inginkan gitu kayaknya ya. Kalau aku sesederhana nonton film tanpa diganggu satu film aja, yang durasinya mungkin 2 jam gitu kan. Bisa dicari sebenarnya sih, nggak yang melulu harus meninggalin anak kelamaan kalau kita ngomongin me time ya. Betul. Iya benar. Nah kalau kita lihat dari sosial medianya Prita, Wikan dan Kama ini kan punya prestasi yang luar biasa di bidang olahraga nih. Ini gimana nih caranya supaya mereka tuh tetap semangat gitu loh untuk tetap berprestasi? Karena kan kita juga tahu ya ada memang senangnya di situ, tapi kan ada juga yang istilah tuh tempo-tempo gitu ya kan. Tapi ini kan bisa konsisten. Nah ini gimana nih?
Sebenarnya kalau dibilang berprestasi itu belum ya Mbak Enji. Jadi sebenarnya mereka ikut satu ya satu wadah lah gitu ya, dan kebetulan punya kesempatan gitu ya. Tapi belum yang sampai wah sampai kayak gimana gitu ya. Nah sebenarnya kalau dibilang konsisten juga banyak banget up and down-nya. Kayak lama nggak masuk. Wajar sih sebenarnya. Iya, lama nggak masuk terus dia kayak ngerasa ragu sama dirinya. Mama kayaknya aku udah nggak bisa basket deh, aku udah kelamaan nggak basket. Ada juga kayak ngerasa coachnya terlalu galak, terus kayak ngerasa nggak mau lagi, itu ada juga gitu ya. Jadi nggak seterusnya dia semangat dan konsisten gitu. Cuman emang prinsipku selama 8 tahun pertama nih gitu ya, kalau kita ngacu ke kecerdasan anak gitu kan, kita pengennya memaparkan dia ke sebanyak mungkin pengalaman baru gitu. Jadi aku belum mau matok nih kayak oke, kamu jagonya di sini sampai nanti nih kamu harus di sini aja nih. Aku nggak pengen matok gitu. Cuman ya udah coba kita trial A, trial B, trial C, mana yang kira-kira nyangkut gitu. Nah, cuman aku emang treatmentnya beda. Kalau di adiknya nih, prinsipku kalau sebelum 8 tahun kamu mau pindah-pindah, aku masih nggak apa-apa gitu ya. Selama itu nggak langsung aku approve ya. Misalnya kayak dia balet di A misalnya, terus dia nggak cocok. Oke, kita coba 1-2 kali lagi, benar-benar nggak cocok. Oke, kalau mau pindah cabur lain gitu ya. Tapi kalau udah 8 tahun ke atas, aku beranggapan kamu udah lebih paham nih, ketika kamu trial, kamu lebih paham bakatmu, kamu lebih paham situasi. Jadi kalau kamu mau pindah, ya tunggu dulu nih, paling nggak 3-6 bulan tuh dicoba dulu, habisin dulu di situ, cobain dulu di situ. Kalau emang bener-bener aku ngerasa emang nggak bagus nih environmentnya, ya udah kita pindah gitu ya. Jadi kayak menuntut dia untuk komitmen dengan apa yang dia pilih tuh kayaknya 8 tahun ke atas baru aku ini Mbak. Kalau di bawah itu ya udah emang sifatnya kita coba dulu deh mana yang kamu suka gitu. Berarti ini satu juga untuk orang tua. Kita tuh sebagai orang tua harus juga bisa lihat juga kalau memang anaknya nggak berbakat di situ, ya juga jangan kita paksain dan melihat bahwa ini cuma sekedar lagi males aja nih, ya kan, bukannya emang nggak bisa kan, karena suka gitu kan, baru sekali aku udah nggak mau, aku nggak suka, aku juga suka, jangan langsung gitu kan. diturutin, jangan baper. Benar. Nah, Weekend sama Kama itu ngalamin yang namanya ini nggak sih, sibling rivalry gitu loh, mungkin saingan dalam prestasi kah, atau sekedar yang sederhana rebutan perhatian, rebutan mainan di rumah kah? Oke, nah sebenarnya kalau bilang sampai rivalry gitu, bersyukurnya enggak sih Mbak Enji ya, mungkin karena karakternya beda, kebiasaannya beda gitu ya. Kalau kita bilang rivalry itu kan sampai dia iri banget, jealous banget gitu ya, atau ngerasa kayak papa mamanya nih benar-benar memihak ke salah satu gitu ya. Bersyukurnya enggak. Tapi kalau kayak rebutan remote TV, terus itu hari-hari ya. Terus yang udah tahu adiknya nggak suka, tapi adiknya terus kakaknya seneng gitu kan, disengaja digodain, itu pastilah itu kayak ya udah itu dinamika antara anak yang pengen ngisengin sama anak yang kayak gitu ya, itu biasa gitu. Nah, cuman kayaknya kalau ditanya gimana sih kok sampai nggak rivalry gitu ya, kayaknya itu menurut aku mulai dari kehamilan anak yang kedua itu kayaknya emang perlu kita perhatiin sih, kayak melibatkan si kakaknya, menjelaskan proses kehamilan, kelahiran, dan kita mesti balik lagi lihat ke karakternya gitu ya. Ini pun sekalian mengajarkan bahwa kepada anak-anak berbeda itu nggak apa-apa gitu ya. Bener, ya kan, bukan berarti kita nggak jago di bidang yang satu, kita berarti nggak oke gitu kan ya. Benar. Oke, nah ini kan kita tahu juga ya di social media Prita suka bagi-bagi tips tentang parenting gitu kan, tentang kegiatan parenting dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan parenting. Ini memang berdasarkan yang dipelajari oleh Prita atau gimana nih Mbak Prita? Sebenarnya apa yang aku bagikan di sosial media tuh niatnya dari hati nih Mbak Enji. Nggak ada yang kayak pengen gue tahu ini gue pengen menggurui gitu ya. Tapi lebih ke arah ini perjalanan gue sebagai orang tua loh. Sharing jadi ya, benar ya. Jadi kayak malam-malam mikir, oh iya ya ternyata yang nggak works tuh kalau aku bilang gini ya. Tulis deh 3 hal yang jangan kamu ucapkan gitu ya. Jadi lebih ke arah yang terjadi sebenarnya, pengalaman yang terjadi saat membesarkan Weekend dan Kama ya. Iya, aku kaitin lah sama teori yang aku tahu gitu ya. Tapi lebih banyak itu perjalananku sebagai orang tua yang aku pikir kalau aku tulis siapa tahu gitu kan, ada orang tua lain yang
ngalamin juga dan terbantu gitu ya. Tapi ya itu lebih banyak refleksiku pribadi aja gitu. Atau dari apa yang konseling sama aku atau yang tanya gitu ya. Terus aku berefleksi, oh ternyata susahnya tuh begini ya kalau anak yang aktif tuh gitu ya. Gitu sih. Mbak Prita, kita tahu banget ya self love itu penting. Tapi banyak juga dari perempuan di saat dia sudah berubah statusnya menjadi istri, apalagi menjadi ibu, merasa bahwa jadi kayak gini lah, terganti self love menjadi self family, ya kan? Dan akhirnya merasa bersalah di saat berusaha untuk self love dan tetap mengutamakan keluarga, jadi kayak menyampingkan apa ya, perasaan diri sendiri gitu kan ya. Itu kan banyak terjadi ya. Nah, ini apa nih yang bisa dilakukan oleh seseorang setelah dia menjadi orang tua supaya bisa tetap mencintai diri sendiri? Mungkin pertama, sebelumnya ini dulu kali. Salah nggak sih di saat kita sudah menjadi seorang ibu, kita tetap cinta sama diri kita sendiri gitu loh. Maksudnya ya kayak tadi tuh, jadinya bukan self family aja, tapi self love itu tetap ada. Salah nggak sih? Iya. Mungkin analoginya tuh kayak gini ya, kalau kita itu kendaraan misalnya gitu ya, seringkali tuh kalau kita udah jadi orang tua, kita maksa kendaraan ini untuk jalan, kadang sampai didorong-dorong padahal bensinnya nggak ada gitu, kadang-kadang kan. Sering banget nih denger cerita dari moms yang, iya aku tuh pokoknya yang penting anakku makan duluan. Nah iya itu kan sering banget kan. Aku gak apa-apa deh, yang penting buat anak dulu deh, aku gampang gitu kan. Terus makannya sisa-sisa anaknya aja, dia gak masak buat dirinya sendiri. Pernah gak ibu ngupas, emang ini buah kesukaan aku pengen ngupas buat aku. Nggak sempet lah Mbak Prita, udahlah nanti sisanya anak aja gitu ya. Nah ini tuh jadi kayak aku ngebayangin kita maksa mobil kita untuk tetap jalan, kadang-kadang maksa untuk tetap jalannya kenceng, tapi nggak pernah dicuci, nggak pernah dirawat, nggak pernah diservis, nggak pernah diisi bensin gitu ya. Jadi ya lama-lama rontok juga nih mobilnya satu-satu gitu kan. Nah kadang-kadang rontoknya ini, kalau yang rontok mentalnya itu kayak nggak ketahuan gitu. Kalau yang rontok fisiknya kan udah ketahuan ya, opname lah dia gitu kan. Tapi kalau yang rontok mentalnya, sedih terus-terusan, nggak minat melakukan sesuatu, nangis tanpa sebab, ini nggak dihitung sebagai kondisiku tuh perlu perbaikan loh gitu. Ini emergency loh. Kadang-kadang nggak dihitung sebagai itu gitu. Nah jadi kalau ditanya perlu apa enggak, bukan lagi perlu ya Mbak Enji kayaknya. Harus, wajib. Kalau enggak jalan dari mana nih kendaraannya ini gitu. Jadi gimana nih kita sebagai caranya, seorang gitu ya. Dan ya tadi tidak mengabaikan hal-hal kecil yang istilahnya tuh balik lagi kalau tadi Mbak Prita analoginya adalah kendaraan, ini ke ban gak bocor halus gitu. Ya kan itu kayak hal-hal kecil yang jadi bocor halus atau udah kempes gitu kan. Kayaknya balik lagi kita perlu tahu nih kalau di yang aku pelajari gitu ya, ada yang namanya hierarchy of needs gitu ya, tangga kebutuhan kita nih. Yang paling mendasar dan kayaknya ibu-ibu susah penuhi itu sebenarnya makan sehat, olahraga, tidur cukup. Ini paling mendasar dulu deh, fisik nih gitu. Aku paham kalau sampai umur 2 tahun moms menyusui ya, atau bayi sampai umur 5 bulan tuh 2 jam sekali bangun, itu kurang ya udah nggak apa-apa. Tapi paling enggak makannya deh dibenerin gitu ya, jangan semua sisa-sisa anak. Jangan tiga-tiganya diabain ya. Jangan tiga-tiganya diabaikan. Nanti kalau anak udah 2 tahun, baru deh kita naikin lagi kualitas tidur kita. Nanti anak mulai dia 3 tahun misalnya, baru kita tingkatkan lagi misalnya olahraganya, misalnya gitu ya. Jadi mungkin emang ibu baru itu mungkin nggak tercapai kualitasnya. Tapi sadarilah kita utang sama diri kita nih. Baru nanti naik lagi nih kebutuhan untuk kita merasa dicintai, kita merasa aman, kita merasa penting, kebutuhan sosialisasi, ngobrol sama orang dewasa. Ini kan kadang-kadang untuk moms yang anaknya mungkin masih toddler, belum sekolah, ini nggak terpenuhi, apalagi nggak kerja misalnya gitu ya. Jadi nggak ketemu siapa-siapa gitu. Baru nanti aktualisasi. Kadang-kadang suka salah tangkep nih, aktualisasi diri selalu dikaitkan sama produktif menghasilkan uang. Padahal kan nggak harus. Kita belajar sesuatu, menyerap ya, nggak harus produktif tuh menghasilkan gitu. Kita menyerap sesuatu yang memang
pikiran kita butuhkan itu juga aktualisasi diri gitu. Jadi aku rasa self love itu nggak berhenti cuman di bukannya nggak boleh gitu ya kita me time misalnya nyalon dan lain sebagainya, itu satisfying juga gitu, tapi kebutuhan yang paling tingginya itu nanti adalah self actualization gitu, dimana moms itu tetap bisa mengaktualisasikan dirinya, apa yang dia bisa, apa yang dia mampu untuk dibuahkan gitu ya dalam satu wujud yang bisa dilihat orang lain gitu. Ini menarik ya kalau ngomongin soal tadi aktualisasi diri nggak berkaitan melulu dengan pekerjaan atau sesuatu yang menghasilkan uang. Kayak kita bergabung dengan sebuah komunitas. Betul. Itu kan juga sebuah bentuk aktualisasi diri ya, misalnya komunitas pencinta satwa gitu kan, komunitas cinta lingkungan gitu kan ya. Tapi kan ada rasa kepuasan dan kebahagiaan dari dalam ya Mbak. Itu yang juga penting ya. Betul. Oke. Nah, aku jadi pengen tahu nih, sebagai seorang ibu dari 2 orang anak gitu kan ya, usianya anaknya lumayan lah ya, nggak beda jauh-jauh amat, tapi ya cukup menantang ya kan. Ini kalau Mbak Prita melihat sosok Mbak Prita sendiri nih sebagai seorang ibu adalah ibu yang seperti apa sih? Aku jadi pengen tahu deh. Aduh, susah nih jawabnya. Aku tuh yang pertama, aku ibu yang terencana kayaknya ya. Emang aku tuh well planned gitu. Meskipun terplanning ini kadang-kadang menghasilkan kayak aku terlalu ngeburu-buru anak kadang-kadang gitu ya, atau terlalu kaku, jadi nggak ada nih liburan tuh jadi terlalu males-malesan sampai siang gitu, militer gitu ya, aku kecenderungannya tuh ke sana gitu. Terus yang kedua, kayaknya aku tuh ibu yang mau bertumbuh gitu, jadi aku tahu kelemahanku, aku tahu hot buttonku tuh kalau kesenggol tuh jadinya gimana, dan aku berusaha banget nih meskipun belum perfect gitu ya, good enough aja sih gitu. Cuman aku berusaha banget, oke Prita kamu kurang gini gitu ya. Terus yang ketiga, ini sesuatu yang mungkin aku ibu yang berusaha mewujudkan kehangatan dengan caraku. Jadi nggak ikut-ikutan cara orang ya. Iya, mungkin ada orang-orang yang romantis banget nih sama anaknya, terus nulis sesuatu sama anaknya gitu ya. Cuman aku tahu bahwa salah satu kelebihanku tuh deep talk sama anak-anak. Jadi aku berusaha mewujudkan kehangatan itu dengan caraku dan sesuai dengan kebutuhan anak di usia itu yang mungkin akan bergerak terus ya Mbak Enji ya. Oke, senang dengarnya ya. Oke, sebagai penutup, kita tahu kan sering banget kita mendengar kata-kata atau kalimat seperti happy mom makes a happy family. Balik lagi, happy mom itu kan pasti tentunya memiliki kesehatan mental yang baik yang harus dijaga. Nah gimana nih, apa yang harus dilakukan nih oleh para moms ya supaya bisa terjaga kesehatan mentalnya, dan tentunya hal ini juga bisa menularkan kepada anak-anak. Karena kan kita tahu ya, anak-anak itu kan pasti banyak berkaca dan mengikuti dan berguru pada orang tua ya kan. Mereka kan anak tuh kan ya, kita kan kayak memberikan contoh tuh, anak-anak tuh pertama kan ngeliat dari orang tuanya. Ya, benar. Orang tuanya unhappy, orang tuanya mungkin unhappy dalam artian ya kayak tadi tidak tercapai aktualisasi diri dan sebagainya. Kesehatan mentalnya terganggu, tentunya akan berpengaruh pada keluarga. Jadi gimana dong supaya kita sebagai ibu nih tetap bisa menjaga kesehatan mental, tetap supaya keluarga gitu ya. Yes, betul, dan juga supaya anak-anak dan keluarga juga tetap ikutan waras gitu Iya. Ini kayaknya tuh perjuangan kita seumur hidup kali ya, Mbak Enji ya, Mams ya. Jadi kayaknya yang pertama, menurut aku yang paling penting itu adalah sadar diri nih. Ini yang paling sedih tuh kalau seseorang udah denial ya. Jadi mau dibantu susah. Enggak kok, aku baik-baik aja. Itu kata-kata itu kali ya. Aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, padahal apa? Iya, aku nggak apa-apa gitu ya. Padahal dia deny aja dengan kondisinya gitu. Jadi sadar diri, sadar bahwa oke, aku hari ini kayaknya PMS nih. Jadi kayaknya aku lebih gampang marah nih. Bilang aja ke suami gitu ya, aku PMS nih. Jadi jangan komentarin apa-apa yang nggak beres di rumah gitu ya. Udah diam aja kalau mau selamat gitu lah intinya ya. Jadi menyadari kondisi kita. Nih kayaknya aku stres banget nih. Kayaknya aku butuh waktu buat sendiri nih gitu ya. Terus yang kedua, mau cari bantuan.
Itu penting tuh. Penting banget. Bantuan itu nggak harus ke psikolog, ke apa gitu ya. Masuk dalam community, sharing sama ibu-ibu lain dengan syarat orang yang kita sharingkan ini emang suportif ya. Bukan malah makin ngejatuhin kita gitu ya. Tapi jangan ragu untuk cari bantuan, termasuk bantuan jadi kita mendelegasikan lah masaknya kek, bersih-bersihnya kek, ngajak main anak-anak kek, masukin anak-anak ke playground biar kita bisa me time sebentar gitu ya. Tapi jangan ragu cari bantuan. Dan yang terakhir, set priority. Nggak bisa semuanya 100% ideal kita lakukan. Dengan banyak peran pasti ada yang harus dikorbankan. Kadang-kadang untuk moms yang perfeksionis, yang idealis, kayak oke, gue pengen kerja, begitu nyampe kantor kepikiran anak, ya kan? Jadi kayak ya nggak apa-apa, kita realistis aja. Harus ada sesuatu yang dikorbankan selama kita sadar. Oke, sekarang korbanin ini, besok bayar utang ini, besok gantian ini yang dikorbanin gitu ya. Jadi ibarat balance wheels of life tuh, mental kita, fisik kita, olahraga kita, komunitas sosial kita, nggak akan bisa mulus terus deh rodanya gitu. Mungkin akan bergerigi dikit-dikit, ada yang nggak balance, tapi ya nggak apa-apa. Di bulan depan kita ganti lagi deh prioritinya. Jadi being good enough kayaknya ya Mbak Indi. Aku suka deh dengan konsep bayar utang itu, walaupun kesannya kayaknya utang. Ya tapi untuk kita nih sebagai moms kayak lebih bisa lebih berbesar bisa, hati kali ya. Iya, dan realistis gitu loh. Realistis. Maksudnya kayak sekarang tuh lagi nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, nanti next ya akan ada waktunya dibayar lah istilahnya yang kemarin itu. Karena kalau pengen ideal di setiap waktu, jatuhnya kita lagi nanti betul, yang burn out. Apalagi biasanya seorang ibu itu kan pasti akan ngerasa bahwa enggak, aku ibunya, aku yang harus, masa aku kasih, masa yang ngerjain yang misalnya yang nganterin ke sekolah, bukan aku, gitu kan. Harus aku yang nemenin ini, masa bukan aku, yang nemenin dia tidur atau dia sakit yang nganterin ke dokter bukan ibunya. Terus tengah malam nangis di pojokan. Padahal sebenarnya udah burn out gitu loh. Yang mungkin yang sekarang lagi nggak bisa, biarin aja papanya atau mungkin neneknya. Delegasi itu nggak apa-apa, masih ada waktu, nggak semua harus kita. Konsep bayar utang itu sih bisa diterima banget sama kita gitu, maksudnya ya nggak sekarang nanti aku bayar ya, tapi dalam arti bayar utang bukan nyogok ya. Bener. Ini beda ya. Ini lebih kayak oke, mungkin aku sekarang lagi nggak bisa nganterin, besok aku anterin ya. Bener. Special time-nya minggu depan ditambah deh misalnya gitu. Dan tadi makanya aku tahu namanya jadi good enough ya, gak usah terlalu ngoyo. Ngoyo, karena kayak bukan perfect tuh nggak penting ya. Parenting itu kan perjalanan maraton ya Mbak Indi ya, masih panjang. Jadi energi kita kayaknya perlu pace-nya perlu dijaga gitu. Jadi nggak ambis gitu kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya. Bener. Suka banget. Mbak Prita, thank you so much udah sharing ya. Terima kasih udah berbagi tips juga, dan yang pastinya buat moms nanti yang mau melihat juga cerita-cerita lainnya dari Mbak Prita, nanti bisa lihat juga di website kita, di website Mother and Beyond. Dan yang pastinya juga nanti bisa ini kalau tadi ada yang ke skip bisa ditonton lagi dari awal juga boleh kok ya moms ya. Dan terima kasih juga buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Sehat selalu moms, sampai jumpa.